Halo semuanya, balik lagi sama kita di Nyangka-Nyangka at Home Edition spesial Hari Guru. Di sini udah ada Neng Karel nih, boleh dong perkenalkan diri. Halo semua, aku Karel dari kelas 11 MIPA 4. Ini beneran sebuah kesempatan yang bener-bener menyenangkan buat aku. Makasih banget buat OSIS yang udah invite aku ke Nyangka-Nyangka at Home Edition. Makasih. Nah, di sini udah ada Neng Dian. Boleh dong kenalan dulu. Hai Kak, aku Dian dari 10 MIPA 1. Di sini udah ada Neng Azizah nih. Boleh dong perkenalkan diri. Halo semua, perkenalkan nama aku Azizah Nabila yang biasa dipanggil Abing. Nah, sekarang di sini udah ada Neng Nara. Boleh dong perkenalan dulu. Halo semuanya, nama aku Fiza Tinara Prameswari dari kelas 12 IPS 4. Sekarang aku jadi guest di sini. Ini udah ada Abang Roman nih. Abang Roman boleh nggak kenalan diri dulu? Nama saya Abang Roman dari kelas 11 IPA 3. Kita jadi. Nah, di sini udah ada Bang Mirza nih. Bang Mirza, kenalan dulu dong. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Fatur Aspar dari kelas 10 MIPA 2. Nah, di sini kita udah kedatangan tamu spesial kita yaitu Bu Iza. Bu Iza ini adalah salah satu guru matematika di SMA Negeri 71 Jakarta. Sekarang kita langsung masuk aja ke pertanyaannya. Menurut Neng nih, apa sih hal yang menarik dan seru dari Saturday tadi? Yang menarik, kalau menurut aku sih yang menarik pertama niatnya OSIS. OSIS niat banget meskipun kita pandemik jarak jauh gini, jarang ketemu, cuman mereka bilang kita harus ada project hari guru ini buat hari guru untuk kita. Betul. Mungkin saking mereka memiliki rasa apresiasi yang sangat tinggi pada guru, kita bikin acara yuk, pokoknya apa aja lah, Zoom meeting, live apapun. Jadi itu bikin menarik, kita tetap terhubung walaupun kita tidak langsung tatap muka, tapi rasa apresiasi kita terhadap hari guru itu masih ada. Semuanya menarik sih, tapi yang paling menarik itu penampilan dari OSIS, terus ada short movie-nya sama kesan-pesan buat guru. Yang seru tadi itu adalah ini ya persembahannya. Bener-bener kayak nunjukin kayak hasil karya siswanya. Kayak nggak nyangka banget tuh yang awal-awal kayak dari ada tari-tarinya begitu, terus lucu banget dari kalian juga yang kata tiba-tiba guru, filmnya kan awalnya gue kira itu bakal kayak maksa banget kan, ternyata kreatif banget dan lucu, emo-nya juga dapet, terus ada band juga tadi kalau nonton. Menurut Ibu, apa sih hal yang menarik dan seru dari acara Saturday tadi? Kayaknya semuanya seru deh. Seru dan menarik. Seru semua malah kata Ibu. Menarik semua karena itu nggak terduga gitu loh. Jadi sepele, simple, tapi ngena. Jadi menurut Ibu semuanya bagus. Keren. Luar biasa. Kira-kira apa sih yang kurang dari acara Saturday tadi? Tunggu, lagi mikir. Soalnya tadi tuh udah bagus banget gitu loh. Mungkin durasinya agak diperpanjang. Soalnya tadi tuh termasuk singkat. Tapi sih overall oke-oke aja. Kalau yang kurang dari acaranya sih nggak ada ya. Cuman karena tadi yang short film sama tari tradisional sama sharing itu ada beberapa yang putus-putus. Jadi akunya kurang keterima gitu di akunya. Jadi pas film juga ngadet-ngadet, pas ngomong juga putus-putus. Jadi secara keseluruhan bagus-bagus aja kok. Karena pandemi ini yang biasanya kita ngumpul-ngumpul semua, karena pandemi ini jadi kita nggak bisa ngumpul. Itu yang kurang. Kalau kurang sih, saya kurang ini kayaknya views-nya. Tapi pas live saya melihat cuma 300-an doang. Ya saran saya sih ini aja absennya bisa lebih diketatin gitu. Soalnya banyak orang yang cuma nulis nama, screenshot, terus langsung keluar lagi gitu. Menurut Ibu, apa sih hal yang kurang dari acara Saturday tadi? Yang kurang itu kayaknya kalau Ibu pribadi ngerasanya kayak sosialisasinya kurang ya nggak sih? Jadi masih ada beberapa siswa yang belum ikut join. Terus pas sosialisasi itu diadakan, berbentrokan, berbarengan dengan informasi hari guru juga dari Sudin, Dinas. Jadi kayak numpuk gitu. Sehingga banyak anak-anak yang, jadi yang mana nih gue yang ngelakuinnya gitu ya. Jadi anak-anak pada bingung. Bagusnya disosialisasikannya dari jauh-jauh hari. Jadi kayak ada teasernya gitu. H-1, H-2, mungkin udah ada juga kayak di IG-nya ya. Cuman
nggak nyampe, mungkin nggak nyampe ke semua anak. Tapi satu sih yang paling penting kurangnya itu kurang lama, terlalu sedikit. Kalau lebih lama lagi mungkin lebih banjir kali guru-guru itu ya, di rumahnya nangis, tisunya udah pada basah semuanya. Tapi semuanya bagus sih, overall bagus. Terus kira-kira satu kata yang menggambarkan Saturday tahun ini apa? Seru. Keren. Satu kata yang menggambarkan, kalau kata aku sih niat yang sangat kuat. Itu nggak kata, niat deh pokoknya. Satu kata tuh kreatif, karena dari yang tadi background Zoom aja udah nunjukin kalau kalian kreatif banget sama yang film-film Udah ungu-ungu ya. Gitu. Iya udah ungu. Apa ya? Hangat. Kata kreatif sih. Soalnya tadi kan ada beberapa video yang ditampilin sama kakak OSIS, terus itu tuh kayak lucu gitu, kayak asik gitu lah. Menurut Ibu, apa sih satu kata yang menggambarkan acara Saturday pada tahun ini? Meaningful. Selama Ibu menjadi guru, hari guru yang paling berkesan tuh yang ini. Meskipun ini dari rumah, secara virtual, videonya juga udah jadi, baru ditampilkan, tapi ini lebih ngena. Karena apa? Karena hal-hal sepele, tapi dikreasikan dengan sesuatu yang gitu, kayak nyampe banget ke hati. Jadi kayak dibuatnya dengan hati sampai akhirnya bisa nyampe ke hati juga. Makanya menurut Ibu ini meaningful banget. Meskipun cuma sebentar, tapi cukup menggambarkan hari guru gitu. Daripada kalau yang biasanya kan kita lebih banyak acara-acara gitu ya. Jadi justru malah kurang antara si guru dan si siswanya gitu. Keguru-guruannya tuh jadi lebih berasa yang saat ini menurut Ibu. Sekarang hari guru nih, ada nggak sih guru pas SD atau SMP atau bahkan sampai SMA yang berkesan nih buat Neng? Kalau berkesan, menurut aku sih semua guru berkesan. Dan dari setiap guru itu memiliki kesan yang masing-masing, baik mereka marahin, baik mereka nasihatin, karena itu bikin siapa hari ini. Jadi kalau bisa milih sih kayaknya nggak bisa deh, karena punya ciri khasnya masing-masing. Menurut aku sih semuanya berkesan ya, guru dari SD sampai SMA. Tapi ada beberapa yang berpengaruh gitu. Ada yang pas SD, aku nggak suka banget sama matematika, karena guru itu aku jadi pengen banget tahu matematika. Ada sih dulu pas saya masih SD, kayak saya kan dulu kelas 6 kayak malas belajar. Terus kayak ada satu guru kayak nyemangatin saya mulu gitu loh. Nah, yang tadinya saya tuh peringkatnya 36 ke atas, nah karena guru itu poin saya jadi 10 besar. Berhubung sekarang kali guru, ada gak sih guru pas SD, SMP, SMA yang sangat berkesan buat Ibu? Ada. Bahkan waktu kuliah juga ada. Itu waktu SMA. Beliau guru fisika Ibu. Ibu dulu suka fisika. Sampai sekarang mungkin masih suka fisika, cuman nggak bisa. Udah lupa mungkin ya. Ibu suka fisika dan beliau orangnya asik. Asik di sini dalam artian meskipun beliau kadang tegas gitu ya, tapi beliau itu orangnya kekinian. Umur sih memang sudah bukan muda lagi, tapi beliau itu semangatnya luar biasa. Terus totalitas, keibuan, penyayang, top lah pokoknya. Kalau ngelihat beliau tuh enak aja gitu. Kalau buat Ibu pribadi gitu ya. Kalau waktu Ibu kuliah ada dosen pembimbing Ibu, beliau sudah meninggal dalam usia muda. Meninggalnya bahkan beliau selalu jadi inspirasi Ibu sampai saat ini. Beliau tuh orangnya adem, terus kalau ngajar tuh yang ngomong. Kalian tau ngomong nggak ya? Gini loh, cuman nggak nuntun, tapi beliau ngajaknya tuh halus gitu. Pokoknya caranya tuh oleh Ibu gitu. Terus kira-kira apa sih yang mau kamu sampaikan ke beliau kalau misalkan beliau nonton video ini? Hai Pak, semoga Bapak lebih baik lagi, sehat selalu, dan sukses selalu ke depannya. Yang ingin saya sampaikan, Bapak itu guru yang baik. Bapak itu guru yang
yang ngajarin terus saya langsung nyambung. Saya senang banget diajar sama Bapak. Apa yang aku sampaikan sih, terima kasih udah mau bimbing aku dari dulu, dari semester awal sampai semester terakhir kelas 3 itu. Dan semoga sehat-sehat terus dimanapun beliau berada. Amin. Dan semoga semakin bisa terus membimbing anak bangsa sih. Kalau saya ingin menyampaikan Ibu, untuk Ibu dan Bapak, terima kasih banyak karena eksistensi kalian sendiri adalah menjadi berkah untuk para kami, siswa, baik dari SD, SMP, atau SMA. Kalian memiliki sebuah niat, kalian memiliki sebuah kebaikan yang tulus dari hati kalian, yang tidak memandang sebelah siapapun kami, tapi kalian memandang kami sebagai murid, dan kalian adalah cahaya yang melitari hidup kami. Makasih banget Bu udah ngasih banyak pelajaran. Buat Bu Eni dulu yang nyemangatin saya. Terima kasih banyak Bu. Mungkin kalau nggak ada ibu dulu saya nggak bakal bisa masuk SMP yang saya impikan. Kira-kira nih Bu, ada gak sih yang mau Ibu sampaikan kalau misalkan beliau nonton video ini? Bu, aku bangga sama Ibu. Itu aja sih. Dari Ibu nangis kalau gituan. Dah. Terus, apa sih harapan kamu sebagai seorang siswa untuk pendidikan di Indonesia? Harapan aku semoga pendidikan di Indonesia ini menjadi lebih baik lagi. Ya semoga kalau di pendidikan Indonesia ya, semoga bisa mengembangkan secara maksimal potensial murid-muridnya aja. Aku yakin banget ada orang-orang yang jauh, yang kreatif banget di pelosok-pelosok, tapi nggak punya sarana yang layak gitu loh. Semoga pendidikan di Indonesia ini semakin merata. Soalnya saya ngeliat kayak di pelosok-pelosok daerah gitu masih banyak banget kayak anak-anak murid yang belum bisa mendapatkan pendidikan yang layak gitu. Harapan kedepannya adalah kita sebagai siswa-siswa yang ada di Indonesia lebih bisa berikut kerjasama dengan pemerintahan dan negara dalam mengembangkan sistem pendidikan Indonesia. Ada gak sih harapan Ibu sebagai guru untuk pendidikan Indonesia? Banyak. Harapannya itu banyak banget. Yang pasti Ibu berharap kualitas pendidikan negeri kita, kualitas pendidikan di Indonesia itu terus meningkat, terus berkembang, dan terus bisa at least sedikit maju dibanding yang sebelum-sebelumnya. Tentunya kita bakalan menaruh banyak harapan sama Mas Menteri yang sekarang akan terobosan-terobosan barunya, karena beliau juga termasuk milenial gitu ya. Ibu pengen pendidikan Indonesia itu lebih bermakna untuk generasi-generasi penerus bangsa, karena yang selama ini Ibu rasakan pula belajar terlalu banyak, tidak ada yang nyangkut gitu ya. Ibu pengen Ibu dan generasi-generasi setelah Ibu bisa lebih mengembangkan potensinya, bisa terus berkarya sesuai sama bakat dan minatnya dengan adanya sistem-sistem pendidikan yang baru tentunya, dan bisa menjadi orang-orang yang lebih bermanfaat dengan ilmunya. Itu aja.